Gemerlap lampu kristal memantulkan kilau emas dan perak di ruang ballroom yang megah. Suara tawa dan clinking gelas berpadu dengan alunan musik orkestra yang lembut. Di tengah kerumunan itu, aku, Arya, berdiri dengan segelas champagne yang hampir tak tersentuh. Jas Armani yang kupakai terasa seperti baju zirah, membebani pundak, mengingatkanku pada peran yang harus kumainkan malam ini, putra semata wayang dari keluarga Wijaya yang kaya raya. Di mataku, semua senyuman itu terlihat sama, dibentuk oleh kepentingan dan perhitungan. Mereka tidak melihat Arya, manusia dengan segala keraguan dan impiannya. Mereka melihat Arya Wijaya, sang pewaris Wijaya Group, sekumpulan saham dan aset yang berjalan. Arya, nak, kemarilah, panggil ayah dari tengah lingkaran para eksekutif dan pejabat. Wajahnya, yang biasanya tegas dan berkerut karena tekanan bisnis, kini meregang dalam senyum kepuasan. Aku melangkah mendekat, merasakan setiap tatapan yang mengukur, mengkalkulasi. Ini putra saya, Arya, kata ayah sambil menepuk punggungku. Dia yang akan memimpin inovasi di divisi teknologi baru kami. Salam dan pujian berhamburan. Luar biasa, Pak Hendra. Putra Anda memang mirip sekali dengan Bapak. Pasti akan meneruskan kesuksesan Wijaya Group. Aku tersenyum, sebuah ekspresi yang sudah kuhafal dan kuotomatisasi. Hatiku berteriak, tanyakan padaku tentang lukisanku. Tanyakan tentang novel fantasi yang sedang kutulis. Tanyakan apakah aku bahagia. Tapi tidak ada yang bertanya. Mereka hanya membicarakan merger, saham, dan proyek properti. Ibuku, Sofia, dengan gaun panjang berwarna marun, mendekat dan membenarkan dasiku. Tersenyum yang manis. Sayang, kamu adalah pusat perhatian malam ini, bisiknya, tapi matanya tidak sedang memandangku. Mereka menyapu ruangan, memastikan setiap detail pesta ini mencerminkan kelas keluarga kami. Ini untuk kita, Arya. Lanjutnya, suaranya lembut tapi penuh muatan. Masa depanmu. Masa depanku? Atau masa depan bisnis mereka yang dibungkus dengan namaku? Pandanganku tertumbuk pada seorang wanita muda di seberang ruangan. Melati, kekasihku. Dia berdiri agak terpisah, mengenakan gaun sederhana yang terlihat jelas, tidak selevel dengan gaun-gaun para undangan lainnya. Wajahnya pucat, tangannya erat memegang tas kecilnya. Aku mengajaknya ke sini karena aku ingin dia melihat dunianya, dunia yang sebenarnya ingin kutinggalkan. Tapi kini, aku menyesal. Aku memberi isyarat kecil, dan dia mendekat dengan langkah ragu. Melati, ini ibuku, kataku, mencoba membuat suaraku terdengar meyakinkan. Selamat malam, Ibu. Sapa Melati dengan hormat, sedikit membungkuk. Ibu memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyumnya tetap terpampang, tapi matanya dingin. Ah, Melati, senang kamu bisa hadir. Tidak ada kehangatan, hanya formalitas yang menusuk. Obrolan berlangsung singkat dan canggung. Ibu dengan cepat beralih membicarakan tentang Putri. Putri seorang konglomerat minyak yang kebetulan sedang melintas. Putri, sayang, kamu semakin cantik. Arya, kamu ingat Putri, kan? Dulu kalian sering main bersama waktu kecil. Aku tahu maksudnya. Putri adalah pilihan mereka. Sebuah pernikahan yang akan mengukuhkan kekuatan bisnis dua keluarga. Aku menarik Melati pergi, menuju balkon di mana udara malam yang sejuk bisa meredam kepenatan. Maaf, Lia. Aku tahu ini tidak mudah, kataku, memegang tangannya yang dingin. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Arya, mereka melihatku seperti aku sampah yang tidak seharusnya ada di sini. Bukan begitu. Mereka hanya... Tidak usah, Ari. Aku bisa merasakannya. Dia menarik napas. Aku cinta kamu. Tapi aku tidak yakin bisa hidup dalam dunia seperti ini. Dunia di mana segalanya dihitung dengan uang. Aku tidak peduli dengan dunia ini, Lia. Aku hanya peduli padamu. Aku mencintaimu. Bukan karena latar belakangmu, tapi karena kamu Melati. Gadis yang membuatku merasa menjadi diriku sendiri. Itulah kebenarannya. Melati, seorang guru TK dengan gaji pas-pasan, anak dari seorang pensiunan pegawai negeri, adalah pelabuhanku. Bersamanya, aku bukan Arya Wijaya si calon konglomerat. Aku adalah Arya, pria yang suka menggambar komik konyol untuknya, yang rela makan mie ayam di pinggir jalan sambil tertawa-tawa, yang merasa damai hanya dengan memeluknya dalam diam. Dia mencintai aku.
Bukan jas Armaniku, bukan mobil sport di garasi, bukan nama belakangku. Percayalah padaku, bisikku, menatap matanya yang jujur. Dia mengangguk, tapi keraguan masih tersisa di sana. Keesokan harinya, badai benar-benar datang. Aku dipanggil ke ruang kerja ayah. Ruangan yang luas dengan panel kayu mahogani dan bau parfum mahal yang menusuk itu selalu membuatku merasa kecil. Ayah duduk di belakang mejanya yang besar, sementara ibu duduk di sofa dengan tegak. "Arya, kami perlu bicara serius." Ayah memulai, suaranya datar dan berwibawa. "Tentang wanita itu, Melati. Namanya Melati, ayah. Dan dia bukan wanita itu. Dia adalah orang yang aku cintai." Ibu mendesah. "Arya, sayang, cinta itu bukan segalanya. Kamu harus melihat realita. Apa yang bisa dia tawarkan untukmu? Untuk masa depan kita. Apa yang ku mau bukan tawaran, Ibu. Aku butuh dukungan. Kebahagiaan. Kebahagiaan." Ayah menyeringai. Kebahagiaan tidak membayar tagihan, tidak menjalankan bisnis. Kebahagiaan adalah kemewahan yang bisa kau dapatkan setelah kau aman secara finansial. Percakapan itu memanas. Aku berteriak tentang betapa hampa dan palsunya hidup mereka. Mereka membalas dengan daftar panjang kewajibanku pada keluarga, pada perusahaan, pada nama besar Wijaya. "Kami tidak akan pernah menyetujui hubunganmu dengan gadis rendahan itu." Hardik ayah, akhirnya kehilangan kesabaran. "Rendahan?" Suaraku bergetar. "Dia lebih mulia dari siapapun di ruangan ini. Dia mengajar anak-anak, membentuk masa depan, sementara kalian hanya sibuk mengumpulkan harta yang tidak bisa kalian bawa mati." "Arya," teriak ibuku, terlihat tersinggung. "Jika kamu bersikeras melanjutkan hubungan tidak masuk akal ini," kata ayah dengan suara dingin yang mematikan, "maka kamu bukan lagi anak kami. Kamu akan kami disinherited. Kamu tidak akan mendapat satu pun saham di Wijaya Group. Kamu akan keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun. Apakah kamu sanggup hidup miskin? Menjadi orang biasa?" Saat itu, dunia seolah berhenti. Ancaman itu akhirnya diucapkan. Uang. Selalu uang. Senjata pamungkas mereka. Aku memandangi wajah kedua orang yang melahirkanku ini. Wajah-wajah yang kukenal sejak kecil, tapi kini terasa asing. Di mata mereka, aku membaca kemenangan. Mereka yakin aku tidak akan berani. Mereka yakin aku telah dimanja oleh kemewahan sehingga tidak akan bisa hidup tanpanya. Mereka tidak mengerti. Kemewahan terbesar bagiku adalah kebebasan untuk dicintai tanpa syarat. Dengan tenang yang mengejutkan bahkan bagi diriku sendiri, aku melepas jam tanganku, sebuah Patek Philippe yang harganya setara dengan rumah susun. Aku letakkan di meja ayah. Lalu, aku mengeluarkan dompet kulitnya, kunci mobil sportku, dan menaruhnya di samping jam itu. "Ini semua milikmu," kataku, suaraku lantang dan jelas. "Aku tidak mau lagi. Aku memilih Melati. Aku memilih untuk dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya." Ibu terisak. Ayah memandangku dengan mata membelalak, tidak percaya. Kamu tidak serius, Nak," kata ibu, suaranya gemetar. "Ini hanya karena emosi. Aku tidak pernah seserius ini dalam hidupku, Ibu. Kalian memilih harta. Kalian mengira itu adalah segalanya. Suatu hari, kalian akan menyadari bahwa dengan memilih harta, kalian justru akan kehilangan keduanya." Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku berjalan meninggalkan rumah megah yang kutinggali sejak kecil, meninggalkan kehidupan yang diimpikan banyak orang. Langit di luar mendung, seolah mencerminkan hatiku. Sedih, tapi juga lega. Aku menarik ponselku dan menelepon satu-satunya orang yang penting. "Lia," kataku saat dia mengangkat. "Aku keluar. Aku memilihmu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Hanya diriku sendiri." Dia diam sejenak, lalu jawabannya, meski bergetar, penuh keyakinan. "Aku tidak pernah menginginkan apapun darimu, Arya, kecuali hatimu. Kita akan baik-baik saja. Kita akan memulainya dari nol, bersama-sama." Dan saat hujan mulai turun, membasahi jalanan kota yang keras itu, aku berjalan. Tidak menuju mobil mewah, tidak menuju apartemen mewah, tapi menuju sebuah halte bus, menuju sebuah kehidupan yang tidak pasti, namun penuh makna. Mereka mengira dengan mengancamku dengan kemiskinan, mereka akan menang. Mereka salah. Dengan memaksaku memilih,
mereka justru kalah. Karena kini, mereka telah kehilangan seorang anak. Dan suatu hari nanti, ketika mereka duduk sendirian